Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Terima kasih banyak ya sudah hadir hari ini. Saya tahu meluangkan waktu dan membuka diri di ruangan ini tuh tidaklah hal yang mudah. Jadi saya sangat menghargai kehadiran kalian bertiga di sini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan ini membawa kebaikan kita semua. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita di dunia perkuliahan, yaitu percaya diri. Nah, seringkali kita itu merasa kurang pantas, takut salah bicara, minder saat bertemu dengan orang lain, atau suka membandingkan diri dengan teman-teman kalian. Padahal semua itu bisa memengaruhi proses belajar kita dan pengembangan diri kita selama di perkuliahan tersebut. Oke, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, kegiatan ini tuh bersifat sukarela. Kalian bebas berbagi apapun atau hanya mendengarkan. Yang kedua, di sini tidak ada yang benar ataupun salah. Semua pengalaman valid dan kita saling mendukung satu sama lain. Terus yang ketiga dan yang paling penting, kita itu saling menghargai. Jadi mari kita jaga ucapan agar tidak menyinggung siapapun. Oke teman-teman, biar lebih santai sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau ajak kalian sharing satu hal ringan. Nah, kalau perasaan kamu hari ini bisa dinyanyikan lewat satu lagu apa sih yang kamu pilih dan kenapa lagu itu bisa kalian pilih? Oke, bisa dimulai dari Kak Sonya. Lagu apa sih yang bisa menyamai perasaanmu hari ini? Kalau aku sih ini lagu Fight Song. Karena gini, aku tuh lagi pengen bangkitin semangat buat lebih aktif gitu di kelas. Kadang tuh aku tuh tahu jawabannya, tapi masih ragu ngomong tuh. Terus lagu ini bikin aku ngerasa kuat lagi. Gitu. Oke, kalau Kak Dinda gimana? Kalau aku sih Cinta dan Nasi ya, soalnya aku selalu ngerasa sering bingung gitu. Aku sering punya pendapat atau ide, tapi aku takut disalahpahami di depan dosen maupun di depan mahasiswa. padahal aku pengen speak up, tapi aku kadang masih ngerasa bingung. Gitu. Oke, kalau Kak Bilda? Kalau aku mungkin A Million Dream ya, karena aku tuh orangnya aku punya banyak cita-cita, tapi jujur aku tuh sering ngerasa nggak cukup gitu loh. Aku pengen berkembang di kampus, tapi masih banyak tantangannya buat ngembangin diri itu. Nah, lagu ini tuh bantu aku buat terus percaya diri dan berani melangkah. Setidaknya sedikit bantuan lah untuk menyemangati aku. Oke, kalau aku mungkin Unwritten ya. Liriknya tuh bilang kalau masa depan itu masih kosong dan kita sendiri yang menentukannya. Aku suka karena ini mengingatkan bahwa setiap hari di kampus adalah kesempatan buat kita nulis ulang rasa percaya diri kita. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih kepada kalian. Bebas kalian tuh mau menjawab apa. Pernah nggak kalian tuh merasa nggak percaya diri di saat di jam-jam kuliah Oke, saya mau tanya nih kepada kalian, bebas mau jawab sesuai perasaan masing-masing. Kalian pernah nggak merasa nggak percaya diri saat kuliah? Dan biasanya itu terjadi waktu kapan? Bisa dimulai dari Kak Sonya? Kalau aku sering sih, apalagi pas presentasi ya, itu tuh takut salah atau takut dibandingin sama yang lain. Aku juga sih kalau pas dosen lagi nanya, aku nggak berani jawab. Kak Wilda? Kalau aku sih biasanya sering minder pas lihat teman-teman yang aktif banget gitu ya. Aku kayak ngerasa aku biasa-biasa aja gitu, tapi teman-teman bisa aktif kayak gitu. Oke teman-teman, itu adalah hal yang sangat manusiawi ya. Dan kalian tuh nggak sendirian, banyak yang mengalaminya. Tapi nggak semua orang itu berani cerita. Hari ini kita coba kupas bareng-bareng masalah yang dihadapi masing-masing. Menurut kalian, dari mana sih asal rasa tidak percaya diri itu muncul? Apakah karena pengalaman masa lalu atau komentar orang lain? Atau bisa juga pikiran diri sendiri? Ya, gimana? Kalau aku pas lagi overthink,
aku sering overthinking gitu. Soalnya aku ngerasa semua orang tuh lebih pintar dari aku, lebih hebat dari aku kayak gitu. Aku sih karena dari kecil ya dibandingin sama kakak, jadi rasanya tuh kayak selalu kurang. Kalau aku sebenarnya dulu tuh pernah dijudge gitu sama guru, jadi kayak sekarang tuh lebih takut aja gitu kalau mau ngomong atau kalau mau apa-apa, takut dinilai, takut dijadiin bahan omong. Oke, kalian tuh sudah luar biasa banget loh, sudah bisa menyadari hal-hal seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak sih kalian itu melakukan sesuatu yang sebenarnya itu membuktikan kalian itu mampu, tetapi waktu itu kamu nggak mengakuinya? Aku pernah sih bantu teman ngerjain tugas gitu, terus dia tuh bilang penjelasanku bagus, tapi aku anggap itu hal sepele. Kalau aku sih pas aku pernah jadi MC, rasanya tuh pas awal-awal nervous, tapi alhamdulillah ternyata lancar dan dapat banyak pujian. Oke, kami dan gimana? Kalau aku dulu pernah ikut jadi panitia di acara kecil sih, cuman aku ngerasa kayak semuanya berjalan lancar, tapi itu cuma karena keberuntungan aja gitu. Oke, itu luar biasa sekali ya. Kadang kita itu terlalu fokus pada kekurangan diri kita masing-masing sampai kita itu lupa menghargai pencapaian kecil kita sendiri. Sekarang mari kita pikirkan langkah konkretnya. Apa satu hal yang sederhana yang ingin kamu coba minggu ini untuk mulai membangun rasa percaya diri kalian masing-masing? Aku pengen lebih aktif dalam diskusi kelompok sih. Mungkin aku pengen nulis jurnal harian gitu tentang satu atau beberapa hal yang sudah aku lakukan dengan baik di hari itu. Oke. Kalau aku mungkin mau coba aktif dan berani nanya di kelas gitu sih, walau cuma satu pertanyaan, nggak apa-apa, setidaknya ada progres. Nah, langkah-langkah kalian itu sudah sangat bagus sekali. Percaya diri itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Itu dibangun pelan-pelan, lewati tindakan-tindakan kecil dan tetapi konsisten. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, aku ingin dengar 3 hal dari kalian. Yang pertama, apa sih yang kalian pelajari pada sesi hari ini? Kalau aku bisa lebih menghargai diri sendiri. Ya, baik. Kalau sih percaya diri itu bisa dibentuk, jadi nggak harus langsung jadi. Kalau aku minder itu mungkin bisa dihadapi pelan-pelan. Oke, selanjutnya bagaimana sih pendapat kalian masing-masing tentang kegiatan kita dari awal sampai sekarang? Sesi ini tuh sangat membuka. Seru sih, Bagus, seru. bagus. Dan juga bisa lebih semangat. Oke, Kak Wilda. Kalau aku sesi ini tuh nyaman banget dan nggak ngehakimi, jadi aku merasa udah lumayan enak buat berani ngomong dan berani berkontribusi. Baik, yang terakhir, apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti sesi hari ini? Kalau aku sih lebih ringan, lebih plong, lebih optimis. Aku lebih semangat, lebih bisa ngerasa lebih semangat lagi buat berkembang. Kalau aku lebih percaya bahwa aku bisa berubah. Bagus. Oke, terima kasih banyak ya untuk keterbukaan kalian dan kejujuran kalian pada sesi kali ini. Kalian sangat luar biasa. Ingat, setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Proses untuk menjadi lebih baik dan percaya diri nggak harus instan ataupun besar. Cukup dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.